Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru yaitu bab 3 mengenai menggunakan event dan method. Sebelum kita masuk ke pembahasan bab 3, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai tata cara penyimpanan program praktikum yang akan selalu kita kerjakan setiap minggu. Pertama, saya minta untuk setiap mahasiswa membuat folder dengan nama pemrograman Visual Basic. Kemudian di dalam folder pemrograman Visual Basic, silahkan kalian buat folder sesuai dengan bab yang akan kita pelajari setiap minggu. Yang pertama ada bab 2, event dan property yang sudah kita buat pada minggu lalu dan minggu ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab 3 mengenai event dan method. Ini ya. Jadi bab 2 event dan property programnya sudah kalian letakkan ke dalam folder bab 2 event dan property. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membuat program baru bab 3 mengenai event dan method. Baik, untuk hari ini kita akan menggunakan Visual Basic di Microsoft Excel ya. Silakan kalian buka juga Microsoft Excel kalian. Sebelumnya, jika kalian menggunakan Microsoft Excel, pastikan bahwa status dari Excel kalian adalah all macros enabled. Caranya kita cek dulu di bagian option. Kemudian di sini ada Trust Center. Lalu pilih Trust Center Settings. Pastikan makro settingnya ini adalah enable all macros. Kalau sudah, klik OK. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke Visual Basic-nya pada Microsoft Excel. Jika belum ada Visual Basic-nya, silakan tonton video cara menampilkan Visual Basic di Microsoft Excel. Klik Visual Basic, kemudian di sini kalian akan diberikan jendela Visual Basic, tapi belum ada formnya ya. Nah, untuk menampilkan formnya, maka pilih Insert, kemudian pilih User Form, maka otomatis kalian akan memiliki user form dari Visual Basic. Baik, kita akan menambahkan objek atau kontrol pada user form ini. Sekarang kita lihat di bab 3 menggunakan event dan method, kita akan membuat sebuah program sederhana yang tampilannya Anda bisa lihat di halaman buku kalian, yaitu mengenai method test. Form yang kita buat di sini ada sebuah form dengan nama form method test. Ada dua buah objek baru yang akan saya perkenalkan kepada kalian. Yang pertama adalah objek atau kontrol listbox. Nah, ini yang saya lingkari ini. Ini adalah listbox. Oke. Kemudian, objek baru kedua yang akan saya perkenalkan adalah combo box. Nah, ini adalah combo box. Seperti ini. Kemudian di sini ada 3 buah command button. Ini kalian sudah pernah buat ya, command button yang akan atau perlu kita letakkan pada formulir atau form yang akan kita buat. Jadi ada sejumlah kontrol atau objek yang akan kita buat ke dalam form yang di dalam form method test yang akan kita buat. Baik. Selanjutnya kita akan membuat form dulu dengan menggunakan Visual Basic pada Microsoft Excel. Baik, sebentar. Nah, pertama kita akan meletakkan satu buah listbox. Yang mana listbox? Jadi Anda tinggal mencari saja di dalam toolbox mana yang bertuliskan listbox. Ini textbox, ini combo box, ini listbox. Nah, ini ada listbox. Pilih, kemudian kalian letakkan ke dalam user form. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya satu buah listbox. Selanjutnya kita akan meletakkan combo box sesuai dengan permintaan dari soalnya. Kita akan memasukkan combo box, satu buah combo box. Nah, ini adalah combo box, kita letakkan pada form. Seperti ini. Nah, kita sudah punya satu list box, satu combo box. Lalu di soal kita juga memerlukan 3 buah command button. Kita letakkan 3 buah command button.
Ini command button 1, command button 2, kita rapiin dikit ya. Kemudian ada command button 3. Baik. Command button 1, command button 2, dan command button 3. Nah, kita punya 3 buah command button. Button 1, button 2, button 3. Oke. Nah, selanjutnya sesudah kita meletakkan kontrol atau objek ke dalam form, berikutnya adalah kita diminta untuk mengatur properti dari form yang sudah kita buat. Properti yang perlu diatur itu bisa kita lihat di dalam tabel yang ada pada modul kalian. Properti pertama atau objek pertama yang perlu kita atur adalah form 2 atau form ya, atau user form. Properti yang perlu diatur adalah caption, kemudian nilainya adalah method test. Berarti kita cari user form. Pastikan kalau sebuah objek atau kontrol itu terpilih, berarti dia ada bentuk titik-titiknya ini, ada kotaknya ini ya, kelihatannya. Nah, kayak gini nih, kan ada kotaknya ya. Nah, pilih form, pastikan yang terpilih adalah user form. Kita ganti captionnya menjadi apa captionnya tadi saya lupa ya. Method test. Jadi captionnya diganti menjadi method test. Nah, ini berubah nih dia nih. Perhatikan, ini berubah jadi method test. Baik. Sekarang properti kedua yang perlu diganti adalah startup position dengan value-nya adalah 2 center screen. Nah, ini tinggal kita ganti user form ya. Masih pastikan ini masih user form. Properti yang diganti adalah startup position. Satu hal yang perlu kalian ketahui adalah properti itu tersusun secara alfabetik ya. Jadi B semua, C semua, D semua gitu. Nah, kebetulan properti yang diganti adalah startup position, berarti yang diawali dengan huruf S, kita cari huruf S. Nah, ini ada startup position. Kita ganti menjadi 2 center screen seperti itu. Nah, sudah kita mengatur properti miliknya user form, selanjutnya kita mengatur properti miliknya list. Oh, kebetulan list di sini propertinya nggak perlu kita atur ya. Combo juga ternyata tidak perlu kita atur. Selanjutnya yang perlu diatur adalah command 1, propertinya caption, kita ganti menjadi add. Kita cari command button 1, ini ada command button 1, sudah terpilih ya. Captionnya kita ganti menjadi add. Oke. Sekarang command button 2, captionnya kita ganti menjadi delete. Command button 2, captionnya kita ganti menjadi delete. Ini berubah jadi delete. Command button 3, captionnya diganti menjadi clear. Command button 3, captionnya diganti menjadi clear. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini adalah form yang sudah kita buat, tapi form ini belum bisa mengerjakan apa-apa ya, karena kita belum memasukkan kode programnya. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan kode program sesuai yang ada di modul kalian. Hanya saja ada beberapa perbedaan mengenai kode program, sintaksnya, kodenya sedikit berbeda. Kebetulan yang ada di buku kalian, ini adalah kode program miliknya Visual Basic Portable atau Visual Basic 6. Nah, untuk makro Visual Basic yang ada di Microsoft Excel itu sedikit berbeda, sedikit ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan, di program yang akan kita buat ini terdiri dari 3 buah event. Event yang pertama adalah private sub form load. Jadi event yang pertama adalah load. Load miliknya form. Ini kan saya jelaskan itu apa ya. Ini event yang pertama. Event yang kedua adalah command 1 klik. Eventnya klik. Miliknya command 1. Event yang ketiga adalah klik miliknya command 2. Event yang keempat adalah klik miliknya command 3. Begitu seterusnya. Baik. Kita akan memasukkan atau mengetikkan event yang pertama, yaitu miliknya form. Nanti akan saya jelaskan item itu apa ya. Nanti kita ketik dulu lah. Karena kita menggunakan Microsoft Excel Visual Basic atau Visual Basic di Microsoft Excel, jadi agak sedikit berbeda.
Pertama, kita akan masuk ke dalam jendela kode. Di bagian jendela kode, ya, kita akan memasukkan yang pertama adalah combo 1 add item di bagian form load. Perlu diketahui, di dalam Microsoft Visual Basic atau Microsoft Excel Visual Basic itu tidak ada form load, tapi menggunakan bahasa yang lain. Apa yang digunakan? Yang digunakan, yang pertama pastikan kita memilih di dalam objek selector, ini namanya objek selector, ini namanya event selector, ya. Ini objek selector, saya ulangi, ini event selector atau prosedur. Kita pilih user form, kemudian eventnya itu kalau load nggak ada, tapi kita menggunakan initialize, ya. Jadi sama aja. Kalau di Visual Basic Portable, user form atau form load, kita menggunakan initialize. Karena kita menggunakan makro Visual Basic di Microsoft Excel. Baik. Nah, selanjutnya di buku kalian, ini ada add item. Ini bukan properti ya. Ini adalah method. Method yang digunakan untuk menambahkan teks atau kata pada combo 1. Saya ulangi, add item adalah metode yang digunakan untuk menambahkan kata atau menambahkan kalimat ya pada combo 1. Itu metodenya adalah add item. Nah, sekarang kita lihat di program kita, combo box, ini combo box ya. Name-nya apa? Combo box 1. Saya ulangi, combo box, name-nya adalah combo box 1. Berarti user form initialize-nya kita ketik combo box 1. Sesuai name-nya ya, combo box 1 dot add item. Add item-nya apa yang pertama? Kita lihat di dalam soal, add item-nya adalah Umar. Seperti ini. Nah, ada berapa add item di soal? Itu ada 4 ya. Salman, Halimah, sama Safira. Ini kita copy paste aja kalau gitu. Jadi kalau mau cepat ya di kopas saja ya. Karena fungsinya sama. Umar, terus siapa lagi? Salman, Halimah, Safira. Salman, kemudian ada Halimah, kemudian ada Safira. Nah, seperti ini. Berarti ada 4 buah kata atau 4 buah kalimat yang ditambahkan ke dalam combo box 1. Jadi kalau misalkan ini kita jalankan, maka tampillah nama-namanya ke dalam sini. Ke dalam combo box 1. Ini memasukkan nama ke dalam combo box itu menggunakan method yang namanya add item. Jadi method add item gunanya adalah untuk menambahkan kata atau kalimat ke dalam combo box atau ke dalam kontrol atau objek tertentu. Nah, ini adalah event yang pertama, initialize. Event yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke dalam event yang kedua, yaitu private sub command 1 klik. Apa yang terjadi ketika command 1 diklik? Yang terjadi adalah teks yang ada pada combo 1 dimasukkan ke dalam list, masih menggunakan add item. Jadi add item itu gunanya adalah untuk memasukkan nilai sesudah add item ke dalam list atau ke dalam combo. Jadi fungsi dari method add item adalah untuk menambahkan nilai atau teks ke dalam list atau combo. Ini sekarang kita ketikkan. Baik. Nah, kita gunakan objek selector aja ya. Kita pilih command button 1. Oke. Ini ngapain? Ini gunanya kita akan memasukkan, jadi ketika tombol add ini diklik, maka nilai yang terpilih, jadi gini ceritanya. Jadi ketika kita pilih misalkan Salman gitu ya. Kemudian kalau kita klik add, maka nilai Salman ini akan masuk ke dalam list 1. Dia akan masuk ke dalam sini, Salman ya. Seperti itu. Nah, jadi caranya adalah ketika diklik tombol add, maka Salman akan tampil ke dalam list 1. Kita lihat list 1 name-nya adalah list box 1. Maka di sini kita ketik aja, nah, ini saya hapus dulu. Kita ketik, berarti list box 1 dot
add item, masih pakai add item karena kita akan menambahkan item ke dalam list box 1 atau kita akan menambahkan kata ke dalam list box 1. Kata apa yang ditambahkan? Katanya diambil dari combo box 1 dot text. Oke, seperti ini. Jadi ketika kita memilih, misalkan kita pilih Salman. Nah, ini kan teksnya di combo box 1 yang terpilih, teksnya adalah Salman kan? Jadi ketika kita klik add, maka Salman akan dimasukkan ke dalam list 1. Cara menambahkannya adalah dengan menggunakan method add item. Jadi teks yang terpilih di dalam combo box 1 akan ditambahkan sebagai item pada list box. Kapan ditambahkannya? Ketika command button 1 diklik, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah command 2 klik. Ketika tombol command 2 diklik. Nah, tombol command 2 itu tombol apa? Tombol command 2 adalah tombol delete. Seperti itu. Nah, saya double klik. Kita akan ketikkan kode programnya. List 1, remove item, list index nanti akan saya jelaskan ya. Kita ketik aja dulu. List box 1 dot remove item. Nah, ini dia. Lagi habis itu. List 1, list index, list box 1 dot list index. Nah, seperti ini. Oke, nanti akan saya jelaskan karena ini cukup cukup bukan rumit ya, tapi perlu pemahaman yang lebih, perlu contoh yang lebih. Nah, sekarang command button 3 ngapain? Command button 3 adalah list 1 clear. List box 1 dot clear. Seperti ini. Oke. Baik, saya akan menjelaskan command button 2 dan command button 3. Baik. Nah, saya akan pilihkan Salman, add, masukkan Salman, masukkan Safira, kemudian masukkan Umar gitu ya. Nah, kalau yang add tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ketika command button diklik, maka teks yang terpilih tadi akan dijadikan add item, dimasukkan ke dalam list box. Baik. Nah, selanjutnya, ketika ini saya tambahkan satu lagi ya, sama Safira, Umar, Halimah. Baik. Jadi ketika saya klik add, maka teks yang saya pilih, Umar, misalkan saya pilih Umar, add, maka dia akan dimasukkan ke dalam list box. Oke, ketika dimasukkan, maka setiap nama ini diberi nomor. Jadi oleh Visual Basic dia dikasih nomor sebenarnya ya. Dikasih nomor 0 untuk data yang pertama, kemudian nomor 1 untuk data yang kedua. Kemudian nomor 2 untuk data yang ketiga. Nomor 3 untuk data yang keempat. Kemudian nomor 4 untuk data yang kelima. Seperti itu. 0, 1, 2, ini 3 ya. 3, ini 4. Baik, ingat nomornya ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menghapus, ya, delete ini kan artinya hapus ya. Misalkan saya mau menghapus nomor Halimah mau saya hapus. Atau misalkan, ya Halimah aja ya, Halimah mau saya hapus. Halimah nomor berapa? Halimah adalah nomor 3. Berarti ketika program ini akan saya hapus, kalau saya klik delete adalah ini command button 2 berarti kan. Delete adalah command button 2. Ini command button 2. Apa yang terjadi ketika command button 2? Ketika command button 2 itu saya klik ya. Kalau misalkan kalian menghapus secara langsung, ini misalkan langsung kamu delete. Saya ulangi dulu lah ya. Saya clear dulu. Saya masukkan Umar, kemudian Salman, kemudian Halimah, kemudian saya masukkan Safira, kemudian saya masukkan Umar lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda tidak memilih data yang akan dihapus, langsung kamu delete aja. Maka yang terjadi adalah error. Runtime ini error ya. Kenapa bisa error? Dia error karena di dalam kode program
yang kita ketik tadi, ada kode program. Di sini ada kata list index. List index ini adalah nomor yang tadi kita kasih, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tergantung berapa jumlah datanya ya. Kalau misalkan kamu nggak milih datanya, berarti list indexnya kan nggak ada angkanya kan? Karena list index nggak ada angkanya, maka method remove item ini, dia tidak tahu. Jadi method remove item ini, kalau list index atau data yang nggak kamu pilih, dia nggak tahu data mana yang harus dihapus. Karena dia nggak tahu data mana yang harus dihapus, maka terjadilah error. Error yang tadi itu ya, terjadilah error. Nah, agar tidak terjadi error, maka ketika kalian ingin menghapus suatu data, saya ulangi lagi, saya tambahkan add Umar, Salman, kemudian ada Halimah, kemudian ada Safira, kemudian saya tambahkan lagi ada Umar lagi. Nah, seperti ini ya. Baik, misalkan saya mau menghapus si Halimah. Halimah indeksnya berapa? Jadi yang nomor samping ini indeks ya. Halimah itu adalah indeks 2. Maka ketika saya klik delete, ini saya klik delete ya. Maka nanti ketika saya klik delete, list indeksnya adalah 2. Sesuai dengan data yang terpilih tadi. Jadi misalkan yang saya pilih itu adalah Halimah. Berarti list indeksnya adalah 2 gitu. Nah, karena list indeksnya adalah 2, maka yang di-remove adalah data yang berindeks nomor 2. Jadi kalau misalkan saya hapus, ini saya hapus, delete. Nah, Safira akan naik ke atas menjadi indeks 2, Umar akan naik ke atas menjadi indeks 3, seperti itu. Nah, siapa tadi yang hilang itu? Halimah sudah nggak ada, sudah dihapus tadi. Jadi, program ini agar bisa berjalan, Anda harus memilih datanya mana yang harus dihapus. Seperti itu ya, makanya ini gunanya list index. Nah, selanjutnya ada yang namanya command 3 klik. Di sini listbox 1.clear. Clear ini adalah method. Clear sama remove item beda. Kalau remove item, dia menghapus data tertentu yang terpilih. Jadi kamu pilih datanya, baru dihapus. Kalau kamu nggak pilih datanya, kemudian kamu pilih remove item, yang terjadi adalah error. Tapi kalau clear, itu artinya ini adalah method yang digunakan untuk menghapus semua datanya. Jadi di sini ada 4 data ya, masih ada sisa 4 data. Kalau kamu pilih clear, nah dia menghapus semua data yang ada di dalam listbox. Jadi di sini kita belajar 4 atau 3 buah method. Pertama, add item untuk menambahkan data ke dalam listbox atau ke dalam combo box ya. Kemudian ada remove item untuk menghapus data dari listbox. Tapi remove item memerlukan list index. Jadi dia perlu data apa yang harus dihapus, perlu nomor datanya berapa gitu. Kalau method clear berarti dia menghapus semua data yang ada di dalam listbox seperti itu. Nah, itu adalah metode-metode yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada add item, ada remove item, ada clear, seperti itu. Nah, ini penjelasannya cukup banyak ya, tapi saya tidak menjelaskan sesuai dengan kalau kita baca buku kan terlalu textbook banget ya, textbook sekali. Jadi saya menjelaskan menggunakan bahasa yang semoga menurut lebih sederhana sehingga kalian bisa lebih paham fungsi dari masing-masing method ini, seperti itu. Baik, saya kira untuk bab 3 sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut ke bab 4 mengenai penggunaan data dan variabel. Tolong kepada para mahasiswa kepada para mahasiswa agar selalu mencoba, selalu membuat program yang saya berikan atau yang ada di dalam buku. Kemudian jangan lupa simpan ke dalam folder yang kita buat ke dalam sini. Jadi nanti di dalam setiap pertemuan kita akan membuat bab-bab sesuai dengan yang ada di buku. Kayak gini, minggu depan kita akan belajar data dan variabel. Nah, nanti di sini juga ada program lagi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.